Hai teman-teman, kita kembali dengan berita terupdate. Yang pertama, Jin BTS terbuka tentang perjuangannya belajar menyanyi dan menari dari hari-hari trainee hingga sekarang. Saat ini, kebanyakan orang mengenal Jin sebagai visual dan vokalis BTS yang sangat berbakat. Namun, dalam wawancara baru dengan Rolling Stone, Jin mengakui perjuangannya untuk menjadi pemain luar biasa seperti sekarang ini. Ketika Jin dibina oleh Big Hit Entertainment, sekarang dikenal sebagai Big Hit Music, dia adalah seorang mahasiswa akting di Universitas Konkuk. Jurusan teater berusia 19 tahun itu segera mengikuti audisi untuk perusahaan sebagai aktor juga. Tentu saja, penggemar sekarang tahu bahwa Big Hit Music punya rencana lain untuk Jin, meyakinkannya untuk berlatih sebagai bintang idola. Karena Jin berasal dari latar belakang akting tanpa pengalaman dalam menyanyi atau menari, Rolling Stone ingin tahu seperti apa Jin belajar pertunjukan musik dari awal ketika dia menjadi trainee. Menurut Jin, itu tidak mudah. Dulu itu benar, dan itu masih benar sekarang. Bahwa memang butuh lebih banyak usaha bagiku untuk melakukan hal-hal yang mungkin datang lebih alami bagi anggota lain. Jin melanjutkan dengan mengatakan sesuatu yang tidak akan disetujui oleh banyak ARMY. Saya kekurangan di banyak bidang, kata Jin. Meski begitu, meski penggemar selalu kagum dengan penampilan Jin, dia menjelaskan bahwa dia lebih sulit mempelajari koreografi daripada sesama anggota. Misalnya, dia mengaku bahwa anggota lain dapat langsung menari setelah mempelajari koreografinya sekali, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Saya berusaha untuk bekerja lebih keras, sehingga saya tidak menahan anggota lain atau menjadi beban, katanya. Jin kemudian mengungkapkan bahwa dia akan datang untuk latihan menari 1 jam lebih awal, atau terlambat pulang 1 jam dan meminta guru tari mereka untuk membahas koreografi lagi agar dapat mengikuti anggota grup lainnya. Adapun kekuatan terbesar Jin, menyanyi, sang bintang masih memiliki keraguan tentang kemampuannya sendiri. Saya belum menguasai menyanyi, klaimnya dalam wawancara. Dia melanjutkan, saya kira tidak ada momen ketika saya merasa saya telah tiba sebagai penyanyi. Meskipun demikian, Jin mengatakan dia merasa tugas dan kewajiban untuk membawa kegembiraan bagi ARMY sebagai penyanyi. Karena itu, tampil untuk penggemar telah banyak membantuku. Saat kami melanjutkan tur, jelasnya, saya mulai melihat penonton menyukai apa yang saya lakukan. Kami berbagi emosi yang sama, dan apa yang saya lakukan semakin beresonansi dengan penggemar, kata Jin. Pada akhirnya, setelah mendapatkan begitu banyak pengalaman positif tampil di atas panggung sebagai bagian dari BTS di hadapan ribuan orang, Jin tampaknya memiliki pandangannya lebih positif tentang bakatnya. Apakah itu nyanyian saya atau penampilan saya atau apapun, saya mulai menyadari bahwa saya dapat berkomunikasi dengan penonton. Terlepas dari apa yang Jin anggap sebagai kekurangannya sendiri, tidak ada keraguan bahwa ARMY jatuh cinta padanya setiap kali dia menghiasi panggung. Faktanya, kerja keras dan tekadnya hanya membuat penggemar lebih menghargainya. Selain itu, Jin mengungkapkan hal positif dan negatif tidak mampu tur selama pandemi. Sementara BTS telah mengatakan kekecewaan mereka karena tidak dapat bertemu ARMY dalam tur selama pandemi beberapa kali. Tampaknya masih ada lapisan perak di setiap awan. Dalam wawancara baru dengan Rolling Stone, Jin mengungkapkan sisi positif dan negatif dari tidak dapat melakukan tur selama setahun terakhir atau lebih. Tanggal tur terakhir BTS diadakan pada 29 Oktober 2019 di Seoul, di mana para anggota tampil di hadapan puluhan ribu ARMY di konser terakhir Love Yourself, Speak Yourself. Grup tersebut kemudian akan memulai tur dunia berikutnya pada April 2020, tetapi kemudian pandemi melanda. Pada akhir bulan itu, BTS mengungkapkan bahwa mereka dengan sedih harus menunda seluruh tur Map of the Soul tanpa batas waktu. Ketika ditanya apakah dia merasakan sakit karena tidak sedang tur, Jin mengungkapkan kepada Rolling Stone, bukan hanya saya, tapi anggota lain benar-benar merasakannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa semua anggota merasakan rasa kehilangan, rasa tidak berdaya, ketika mereka tidak dapat bertemu ARMY di konser tahun lalu. Faktanya, Jin berbagi bahwa BTS butuh beberapa saat untuk mengatasi perasaan sedih mereka. Seperti yang diketahui banyak penggemar, Jin kemudian menulis lagu tentang perasaannya. Pada Desember 2020, Jin merilis lagu solo baru untuk memperingati ulang tahunnya, Abyss. Dalam wawancara tersebut, Jin menjelaskan bahwa judul lagu tersebut benar-benar mencerminkan perasaan sedih atas pandemi tersebut.
Saya merasa sangat terpuruk ketika saya sedang menulis lirik, jelasnya. Kemudian mengungkapkan bahwa proses merekam dan menyanyikan lagu tersebut membantu meredakan emosi tersebut. Meskipun demikian, tidak semuanya buruk. Jin juga membuka tentang bagaimana Off the Road selama setahun terakhir sebenarnya memiliki beberapa sisi positif. Saat kami sedang tur, tidak ada waktu untuk merenungkan diri sendiri dan mencari tahu apa yang membuat saya gembira, apa yang membuat saya rileks. Mengingat BTS menampilkan lebih dari 30 konser Love Yourself tahun 2019 saja, di atas banyak acara panggung lainnya, tidak mengherankan jika Jin tidak punya banyak waktu untuk tumbuh dan berkembang. Karena itu, Jin mengatakan bahwa tidak ikut tur selama pandemi, memberinya kesempatan untuk akhirnya merenungkan apa yang saya inginkan dan siapa saya. Faktanya, Jin menyatakan jeda tur juga memungkinkannya untuk belajar mencintai diri sendiri. Selain itu, Jin menjelaskan bahwa dia bisa tidur lebih banyak, bermain video game, menonton film, bernyanyi, dan bahkan belajar bahwa dia suka berolahraga. Itu membuat saya jauh lebih puas, kata Jin. Tak hanya Jin, wawancara cerita sampul digital Jimin BTS dengan Rolling Stone berbicara tentang sifat perfeksionis, wawasan, dan bakatnya yang luar biasa. Pada 15 Mei, Rolling Stone meluncurkan cerita sampul digital kedua BTS yang menampilkan anggota Jimin. Wawancara tersebut dilakukan oleh senior editor Rolling Stone, Brian Hyde, yang berjudul Jimin on Perfectionist, Missing Army, His Love of Dancing, and BTS Future. Artikel tersebut berfungsi untuk memberi penggemar wawasannya lebih dalam tentang kepribadian Jimin yang ramah, hubungannya dengan para anggota, apresiasinya untuk ARMY, dan aspirasinya untuk masa depan sebagai individu serta anggota BTS. Mereka yang membaca artikel tersebut terkesan dengan kedewasaan, kecerdasan emosional, dan ketulusan Jimin. Mereka juga menunjukkan semangat, kerja keras, dan dedikasinya terhadap keahlian yang telah berkontribusi pada kesuksesannya. Kata-katanya yang hangat kepada ARMY dan sikap hormatnya terhadap sesama anggota sudah cukup untuk membahagiakan hati mereka. Tidak mengherankan jika artikelnya menjadi trending di posisi teratas situs Rolling Stone selama lebih dari 24 jam sejak dirilis, membuktikan dampak dan nilai inspirasinya. Kembali pada November 2020 ketika sampul majalah individu BTS Wall Street Journal dirilis, Park Jimin sekali lagi menunjukkan popularitasnya yang luar biasa. Majalahnya memiliki indeks penjualan tertinggi di toko buku besar Korea Selatan Yes24, Aladdin, Interpark, dan Kyobo. Kedua setelah majalah sampul grup BTS. Selain itu, puzzle jigsaw frame Dynamite miliknya juga mencatat penjualan tinggi di Yes24 dan Aladdin Korea Selatan. ARMY tentu saja bangga dengan Jimin karena pengaruh dan popularitasnya di abad ini. Ini karena tidak hanya muncul dari bakatnya luar biasa, keuletan dan keterampilannya yang tak tertandingi, tetapi juga kebijaksanaan, kecerdasan tinggi, dan pertimbangan untuk orang lain yang dia miliki. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.